Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti akan didatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Ini ditaburkan tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, tips petani sukses. Hari ini kita mendengar penjelasan atas perumpamaan seorang penabur. Injil hari ini menyajikan satu kebenaran iman bahwa sabda tentang kerajaan surga atau sabda Yesus akan diterima secara beragam oleh para pendengarnya. Disposisi hati dan sikap orang yang mendengar sabda itu turut menentukan apakah sabda itu bertumbuh dan berbuah atau mati dan tidak berbuah. Menurut Yesus, sabda itu tidak berkembang dan gagal berbuah karena orang yang mendengarnya tidak mengerti atau tidak terbuka untuk mengerti, takut menghadapi penganiayaan dan khawatir pada kepentingan duniawi. Di dalam kisah ini, Yesus mau mengajak kita bagaimana seharusnya mendengarkan sabda Allah dan apa yang perlu dilakukan setelah mendengar sabda Allah. Iman datang dari pendengaran. Iman akan tumbuh subur apabila orang selalu mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Sabda Allah yang selalu didengarkan perlu diolah dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari, sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus haruslah menjadi tanah yang subur bagi sabda Allah. Sebab benih yang ditaburkan di tanah yang subur ialah orang yang menerima sabda Allah dengan sepenuh hati dan tidak menyia-nyiakan sabda Allah. Sabda itu direnungkan dan diresapkan dalam hati serta melaksanakannya. Bukan sekedar mendengar dan memahami, juga karena dengan begitu menjadi baik, disiplin, teratur, tertib, dan tidak mau menyakiti hati orang lain, rela berkorban dan menolong sesama. Inilah buah-buah dari sabda yang ditaburkan di tanah yang subur. Saudara yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita supaya melihat kembali ladang iman kita. Jika kesuburan tanah kita mulai tandus, berbatu, dan bersemak duri, inilah waktunya membersihkan dan menyuburkannya kembali. Kita perlu menggemburkan iman kita supaya kita siap dan sigap untuk mendengar dan melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi, bertumbuh dalam iman Kristiani bukanlah hal yang sulit. Hal yang menantang adalah menghasilkan buah sesuai iman kita. Marilah kita tetap merawat hati, merawat budi dan pikiran kita, supaya iman kita dapat bertumbuh menghasilkan buah berkali-kali lipat.
Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.